proses awal pemecahan malam yaitu untuk persiapan untuk pengecapan. Hingga malam-malam ini yang bentuknya itu masih besar-besar dikecilkan, dipotong kecil-kecil untuk mempermudah proses pengecapan atau pemanasan sebelum dicapkan pada kain yang telah disiapkan. Setelah malam-malam ini terpotong kecil-kecil, lalu malam tersebut ditaruh di wadah untuk dipersiapkan untuk pengecapan. Nah, ini malam-malam yang sudah siap untuk dipakai untuk pengecapan. Untuk dipanaskan dulu di dalam loyang pemanas, yang mana loyang pemanas ini untuk mempermudah pengecapan menggunakan motif-motif atau cat yang sudah dipilih sesuai dengan motif yang ditentukan. Nah, ini proses pemanasan malam yang akan digunakan untuk pengecapan. Proses selanjutnya yaitu malam setelah dipanaskan hingga meleleh, yaitu proses pengecapan, yaitu kain dipersiapkan di meja yang telah disiapkan untuk pengecapan. Nah, ini kain-kain itu terdiri dari 3 atau ada yang kain lain sesuai dengan yang dikehendaki pemesan. Kain itu berupa ada yang satu motifnya itu Primissima Samporis, sutra Dolby, dan sutra halus. Ada kain-kain lain, mungkin jenis-jenis lain yang dikehendaki sesuai dengan pemesan. Nah, ini proses pengecapan. Untuk sebelumnya nanti diproses ke proses selanjutnya yaitu pengecapan sesuai dengan motif-motif yang dikehendaki atau yang dipesan oleh pemesan. Nah, ini salah satunya motif itu ada sebelumnya itu ada 9 motif, dan ini ada penambahan motif, ada 5 motif yaitu motif mangga, terus ada apa lagi Bu? Rosella, terus bimbing sama salah. Nah, itu tambahan 5 motif yaitu motif yang terbaru. Sebelumnya itu 9 motif. Nah, di antara untuk motif-motif yang 9 yang sebelumnya itu ada penambahan yang 5 yang terbaru itu motif tengul, ada motif kayangan api, motif briwet putih, motif jagung, motif jati, motif tembakau, dan motif sapi, ada lagi motif padi dan gotro. Nah, yang ini apa Pak yang ini motif apa Pak yang ini salah satu contoh motif Rosella seperti yang ada di tayangan ini. Nah, untuk proses selanjutnya nanti kita proses ke poin berikutnya. Sambil menunggu proses pengecapan, ini ada proses pewarnaan yaitu pencampuran warna untuk proses selanjutnya, yaitu untuk proses colat, yang mana colat itu menghendaki warna, mungkin ada warna-warna, ada 3 warna, ada 2 warna, itu tergantung dari pemesan. Kalau menghendaki 3 warna, kita juga menyampurkan yaitu campuran-campuran yang dikehendaki 3 warna tersebut sesuai dengan keinginan pemesan. Nah, ini proses pencampuran warna. Proses pencampuran warna ini juga ada penimbangan sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan, yaitu untuk pewarnaan pada kain-kain yang akan dibatik. Proses penimbangan untuk pencampuran warna yaitu dengan komposisi yang telah ditentukan sehingga warna tersebut bisa mewarnai sesuai dengan warna-warna yang dikehendaki. Itu ada warna hitam, ada yang merah. Itu pencampuran warna yang mana warna tersebut itu sudah dicampur, itu ini ahlinya, ibu ini telah mencampur sesuai dengan komposisi dan warna-warna yang dikehendaki sehingga warna tersebut untuk mewarnai batik itu sesuai dengan warna yang diinginkan. Setelah dicap lalu diangkat untuk proses selanjutnya yaitu proses pencoletan. Nah, ini proses seperti ini harus dilakukan karena untuk mendapatkan hasil batikan yang maksimal. Ini proses pencoletan.
Pencoletan kain digelar, lalu diberikan warna-warna menggunakan cotton bed untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, ini bisa dilihat bahwa pencoletan itu juga prosesnya seperti yang dilihat di tayangan ini. Cotton bed dicelupkan di dalam warna, lalu dicoletkan di kain yang telah dicat tersebut. Proses pencoletan ini tidak harus betul-betul diperhatikan, yaitu gambar-gambarnya sesuai dengan motif-motif yang sudah dicat tersebut dengan sangat hati-hati sekali untuk mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal dan bagus. Untuk proses pencoletan ini pun juga jangan sampai terjadi penatasan atau menatas pada gambar-gambar lain, sehingga kain yang dicolet tersebut menggunakan warna-warna tersebut itu betul-betul bisa mengenai sesuai dengan motif-motif yang telah dicat tadi. Nah, ini bisa dilihat ada warna hijau, ada warna hitam, mungkin ada warna lain, kalau tiga warna mungkin warna merah. Nah, ini proses-proses pembatikan yang telah dilakukan oleh ibu-ibu pengrajin dari Jono. Nah, ini setelah kain diwarnai dengan menggunakan sistem colet, kain siap untuk ditutup dengan cateng, menggunakan cateng atau kuas-kuas, yang mana penutupan ini menggunakan malam untuk menutup warna-warna yang telah ditentukan. Untuk penutupan ini memang betul-betul hati-hati untuk mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal. Nah, pewarnaan-pewarnaan ini itu ada yang mewarnai dengan menggunakan kuas, menggunakan canting, tapi yang lebih bagus menggunakan canting, sehingga batik-batik yang sudah diwarnai tersebut itu mendapatkan warna-warna yang maksimal dan mempertahankan warna-warna penutupan warna tersebut bisa betul-betul sesuai dengan yang diinginkan dan hasilnya juga lebih bagus. Nah, setelah proses penutupan warna menggunakan malam itu diadakan kegiatan proses lagi, yaitu pelipatan. Pelipatan ini juga menggunakan teknik sehingga nanti untuk pencelupan warna bisa merata. Ini proses pelipatan. Pelipatan ini cara melipatnya seperti melipat wiru. Wiru itu seperti kita melipat korden kayak gitu, sehingga nanti untuk pewarnaan bisa maksimal, bisa mewarnai secara merata. Nah, setelah proses pelipatan, ini proses selanjutnya yaitu proses pencelupan. Warna harus diukur sesuai dengan pencelupan warna ini. Itu juga ada komposisinya, diukur dengan menggunakan gelas ukur sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Nah, pewarnaan ini juga sangat hati-hati untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, ini proses-proses pewarnaan, komposisinya tadi sesuai dengan gelas ukur. Itu untuk proses-proses berikutnya. Nah, terlihat di sini itu diaduk-aduk secara merata dengan menggunakan tangan. Lalu nanti proses untuk dicelupkan kain yang telah dilipat wiru tadi. Bisa dilihat di sini bahwa pencelupan ini prosesnya juga sangat hati-hati untuk mendapatkan warna-warna yang merata. Nah, bisa dilihat di sini untuk proses pencelupan warna, dilipat-lipat, dimasukkan dalam warna, di bak-bak untuk pewarnaan.
untuk pewarnaan ini kita lihat posisi kain itu sudah kena warna semua atau belum. Kalau memang belum, ya juga harus diratakan sehingga kain-kain tersebut bisa terwarnai secara merata. Dengan melihat, kita lihat di sini ada proses pewarnaan ini, kainnya juga dibuka-buka lalu ditiriskan. Nah, untuk proses selanjutnya, sebelum diproses ke proses selanjutnya, kain ditiriskan sampai warna-warna tersebut jatuh ke bawah, betul-betul apa itu untuk air pewarna tadi betul-betul sudah mengendap ke bawah. Setelah diwarnai dan ditiriskan kain tersebut, lalu proses selanjutnya yaitu dikeringkan di dalam ruangan yang tidak kena sinar matahari. Tujuan warna-warna tersebut biar tidak begitu mungkin mati warnanya. Kalau kena sinar matahari langsung, warna tersebut bisa buram. Nah, untuk itu dikeringkan di tempat yang lepas dari sinar matahari. Nah, ini proses untuk pengeringan yang tidak menggunakan sinar matahari di ruangan tertutup tanpa sinar matahari. Bisa dilihat di sini di tayangan bahwa untuk pengeringan ini memang disarankan lagi tidak kena sinar matahari. Setelah kain-kain ini nantinya kering, bisa diproses ke proses selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh warna-warna lain yang dikeringkan di dalam ruangan yang terlepas dari sinar matahari. Kain-kain yang setelah dikeringkan selama 1 malam, nanti untuk proses yaitu penguncian warna. Nah, kain-kain ini setelah kering nanti juga dilipat sesuai dengan lipatan seperti awal tadi, yaitu melipat cara wiru untuk mempermudah pengecekan di dalam penguncian warna, sehingga warna-warna yang telah dikehendaki itu bisa mewarnai secara merata. Nah, ini proses untuk selanjutnya yaitu proses penguncian warna. Penguncian warna ini diproses di dalam bak-bak ini, yaitu dicelupkan di water glass untuk penguncian warna sebelum nanti dimasukkan di dalam proses nah, ini proses pencelupan menggunakan water glass. Dicelup secara merata, kain tersebut betul-betul kena water glass secara merata, dibolak-balik, cari mana yang belum kena, sehingga betul-betul kain tersebut terkena water glass keseluruhan. Setelah rata kain dicelupkan di dalam water glass, itu dilihat lagi sehingga betul-betul kain tersebut kena water glass secara merata, lalu diangkat, diproses ke proses selanjutnya. Sebelum diproses selanjutnya, untuk kain tersebut ditiriskan, water glassnya itu
tiriskan sehingga betul-betul nanti agak sedikit kering untuk mempermudah proses selanjutnya. Nah, bisa terlihat di sini untuk proses setelah dicelupkan di water glass, diproses ke proses selanjutnya, yaitu dimasukkan di dalam wadah di atas tungku. Sebelum dimasukkan ke wadah di atas tungku, dibilas dulu. Kain tersebut dibilas menggunakan air biasa untuk menghilangkan water glass yang telah tercelup di kain. Nah, ini pengisian bak untuk pembilasan kain yang terkena water glass. Pembilasan ini dilakukan antara 2-3 kali, betul-betul water glass tersebut bisa betul-betul bersih dari kain yang dicelupkan di water glass tersebut. Tujuannya dibilas agar water glass yang nempel di kain itu betul-betul bisa bersih untuk proses, yaitu proses ke proses selanjutnya. Nah, ini proses pembilasan untuk menghilangkan water glass. Pembilasan seperti ini kami ulangi lagi bisa sampai 2-3 kali, betul-betul kain tersebut bersih dari water glass. Setelah kain dibilas, diperas lalu diproses selanjutnya, yaitu dimasukkan di dalam wadah di atas tungku. Nah, di dalam proses untuk pencelupan di dalam wadah tungku tersebut, itu betul-betul itu airnya mendidih untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, ini proses pencelupan di dalam air yang mendidih di atas tungku. Tujuan dicelupkannya di dalam air yang mendidih ini untuk menghilangkan malam-malam yang masih menempel pada kain, sehingga kain itu betul-betul bersih dari malam, mendapatkan warna-warna yang telah diproses sejak awal tadi untuk mendapatkan warna-warna yang betul-betul maksimal. Nah, ini bisa dilihat proses pencelupan ini. Kalau kain sudah betul-betul bersih, tidak ada malam yang menempel, itu nanti baru dibilas kembali dengan setelah tadi dicelupkan di air mendidih, sekarang dibilas dengan air dingin. Fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa malam atau sisa-sisa warna yang masih belum merata atau masih menempel pada kain, sehingga kain tersebut betul-betul bersih. Nah, setelah betul-betul bersih, kain tersebut diperas untuk penjemuran, untuk proses penjemuran. Itu proses finishing terakhir untuk mendapatkan hasil batikan yang bagus. Penjemuran ini harus kena sinar matahari, beda dengan penjemuran awal tadi. Untuk penjemuran ini betul-betul memang dibutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan hasil-hasil ya. Setelah kain ini dijemur kering, lalu diambil untuk proses pengemasan. Nah, ini kelihatan kain yang sudah kering mau dikemas. Setelah kain-kain tersebut dijemur hingga kering, ini proses terakhir yaitu proses pengemasan. Seperti terlihat di dalam tayangan, ini Bu Lurah Jono ikut mengemas untuk proses yaitu pengepakan dan penjualan ke berikutnya ke konsumen. Nah, ini bisa dilihat proses pengemasan seperti ini. Nah, ini jenis-jenis motif-motif yang telah jadi bisa terlihat di sini. Yang awalnya ada 9 motif yang kami jelaskan di awal tadi, dan ada ini motif baru yaitu 5 motif
bisa dilihat di sini 9 motif yang telah jadi seperti ini contohnya. Setelah kain-kain dikemas itu siap untuk dijual atau dikirim ke konsumen. Bisa terlihat di sini itu showroom yang ada di Desa Jono, showroom batik Bojonegoroan, yang mana showroom ini bisa nanti untuk yang membutuhkan batik-batik Bojonegoroan bisa pesan di tempat Pak Lurah Jono atau Bu Lurah Jono.